Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amabad. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat insya Allah ya. Mudah-mudahan antum selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, mengingat di masa sekarang, masa pandemi, semua serba terbatas, dan mudah-mudahan ikhtiar kita, niat belajar kita menjadi nilai berkah pahala ya, insya Allah, dan bermanfaat nantinya. Oke, di sini Ana akan menyampaikan beberapa hal melalui rekaman ini terkait materi pembelajaran kita yang kedua di bab yang pertama. Apa itu bab teks prosedur begitu ya. Di sini sudah Ana siapkan slide yang fungsinya satu, membantu Ana untuk lebih bisa menekankan lagi kepada antum nantinya bisa murojaah kembali dengan memutar video ini yang nantinya akan Ana share di kanal YouTube ya. Mudah-mudahan dengan dibuatkan rekaman ini tentunya membantu antum juga, dan semisal ada kendala terkait suara yang mungkin tidak begitu jelas, afwan ya, karena memang peralatan yang Anda pakai ini tidak canggih ya, atau mungkin tidak seperti vlogger atau youtuber yang notabene menggunakan alat-alat yang mungkin harganya itu puluhan juta bahkan atau mungkin ratusan juta begitu ya. Jadi insya Allah materinya masih bisa terlihat, desainnya sudah Ana share, sudah Ana desain ya, yang dinamis, insya Allah menarik untuk antum lihat. Hanya saja mungkin kendalanya nanti ada di suara. Oke, di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar terkait kompetensi dasar 3141 gitu ya. Apa itu ya? Mengonstruksi dan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Tentunya ini kita berbicara teks prosedur strukturnya gitu ya. Struktur teks prosedur yang ada 3 gitu ya. Pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang kalau dalam referensi yang lain begitu ya. Nah, insya Allah antum masih mengingat itu di pembelajaran sebelumnya, dan melalui media ini mudah-mudahan mengingatkan lagi, menguatkan lagi pemahaman antum terkait materi mata pelajaran bahasa Indonesia di bab 1 teks prosedur begitu ya. Nah, saya langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita karena mengingat durasi dan tentunya cukup berat kalau terlalu lama ya untuk mengupload di YouTube, dan rendering videonya juga cukup lama sekali ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah kemarin 3141 dan sekarang 3242 gitu ya. Ana ringkas saja, Ana percepat begitu. Tentang apa? Menganalisis dan mengembangkan. Nah, tapi kalau mengembangkannya nanti gitu ya. Mungkin untuk saat ini kita fokus di 32-nya saja gitu ya, di pengetahuannya saja, kognitifnya terkait menganalisis struktur dan kebahasaan. Nah, jadi materi intinya adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur begitu ya Mas ya. Nah, oke, di sini Anda sudah siapkan mind map begitu ya. Mind map sederhana saja yang bisa Anda buat di sini. Jadi untuk strukturnya kita sudah bahas ya kemarin sebelumnya di pertemuan yang pertama, ada 3 begitu ya. Pernyataan umum, tahapan-tahapan atau mungkin langkah kegiatan, lalu yang ketiga itu penegasan ulang atau mungkin berisi saran atau manfaat begitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita fokus ke ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ada berapa? Ada 5 begitu ya. Di buku paket juga antum bisa sandingkan juga ya. Antum silahkan baca gitu ya. Dan nanti saya akan persilahkan kepada antum untuk lebih dahulu mungkin menjelaskan atau mungkin memberikan keterangan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat imperatif, lalu kemudian partikel lah begitu ya.
lalu kemudian istilah populer begitu ya, lalu kemudian konjungsi dan kata ganti sapaan. Nah, jadi walaupun ini media rekam gitu ya, mudah-mudahan sudah Ana buat setting untuk antum juga bisa berpartisipasi gitu ya. Dengan saya memberikan kesempatan untuk antum boleh bertanya, boleh menanggapi gitu ya, tentunya nanti dengan cara manual gitu ya. Oke, tape. Oke, ya, jadi untuk kaidah kebahasaan teks prosedur atau mungkin ciri-ciri kebahasaan gitu ya, teks prosedur ada 5 begitu ya. Partikel lah, populer, istilah populer, konjungsi, kata ganti sapaan ya, dan sapaan, dan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif dan partikel lah ini sebenarnya bersinggungan gitu ya, berkaitan sekali gitu ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan antum bisa mengingat lagi ini kaidah kebahasaannya ada 5. Oke, tape. Kita next masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan terkait kalimat imperatif. Sebelum saya mulai, silakan, mungkin ada di antara antum yang mengetahui atau mungkin bisa mendeskripsikan apa itu kalimat imperatif. Di sini ada istilah imperatif begitu ya Mas ya. Nah, monggo. Oke, tape. Nah, kalimat imperatif ya, kalau kita melihat di buku paket gitu ya, di sini menjelaskan keharusan melakukan suatu hal gitu ya. Jadi keharusan melakukan suatu hal ya, biasanya gitu ya diawali dengan kata kerja yang berakhiran kan atau i. Ini akhirannya biasanya ya, kan atau i. Nah, seperti apa sih contohnya untuk kata kerja yang berakhiran kan atau i gitu ya? Haruskan, nggak mungkin juga ya kalau haruskan ya. Tuangkan, itu sudah ada kannya gitu ya. Sebaiknya, ini sebenarnya petunjuk yang lain yang sebenarnya masih masuk ke dalam imperatif tapi berupa saran begitu ya. Lalu kemudian sirami, ya ini contoh yang ada i-nya. Lalu kemudian kencangkan begitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini adalah konjungsi yang masih ada kaitannya juga dengan SBM begitu ya Mas ya. Materi di SBM tapi tentunya nanti kita bahas di pembahasan yang berbeda gitu ya. Nah, di dalam kaidah yang terdapat di teks prosedur ternyata banyak konjungsinya Mas. Ya, saya belum bisa menyebutkan, silahkan bagi antum yang mungkin sudah membaca atau mungkin bisa menjelaskan lebih dahulu, monggo. Oke, tape ya. Jadi konjungsi yang terdapat di dalam teks prosedur ada 4 ya. Di sini kita di dalam slide ini kita akan mencoba untuk memasangkan. Sengaja saya buat agar antum memasangkan gitu Mas ya. Ini nyambungnya kemana? Ini nyambungnya kemana? Oke ya. Sini sudah saya buat seperti ini, antum bisa mengingat kembali. Monggo saya persilakan dan saya akan catat sebagai nilai keaktifan juga. Antum bisa mengurutkan, nggak walaupun salah gitu ya, walaupun salah nggak ada masalah gitu ya. Yang penting antum aktif saja dulu gitu ya. Oke, di sini ada urutan, temporal, cara dan tujuan gitu ya. Nah ini agak lama nih lebahnya gitu ya, saya percepat saja. Oke ya, untuk agar kira-kira gitu ya, untuk dan agar nih kemana pasangannya gitu ya. Oke, lalu kemudian mula-mula, ketika, saat, dengan, sambil gitu ya. Ini agak cepat nih ya kliknya. Oke, jadi kita sudah ketahui konjungsi yang terdapat di dalam kaidah teks prosedur ya. Untuk urutan itu contohnya lalu gitu ya, mula-mula gitu ya. Ini misalnya biasanya di awal ya, di permulaan. Lalu kemudian temporal, ketika, saat ya, berkaitan dengan waktu, konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Lalu yang cara gitu ya, dengan, sambil. Ini seperti keterangan gitu ya, dengan apa, sambil apa gitu ya. Bisa keterangan, alat juga bisa gitu ya. Lalu kemudian tujuan, contohnya untuk apa, agar apa gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh sederhana yang saya ambil juga dari buku paket. Antum bisa gunakan ini nantinya ketika diminta untuk menuliskan teks prosedur. Saya wajibkan harus ada
minimal satu lah begitu ya. Konjungsi tujuannya satu, temporalnya satu, caranya satu, lalu kemudian konjungsi yang berkaitan dengan konjungsi tujuannya juga satu. Jadi ya, oke, jadi strukturnya ada ya, sudah sistematis ya, pernyataan umum, tahapan, lalu kemudian ditegaskan di akhir, lalu konjungsinya pun juga lengkap, minimal satu ya. Oke, itu pun kalau diminta membuat teks, karena di era pandemi ini saya berikan alternatif antum mau membuat teks atau membuat infografis gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, ini agak nge-lag gitu ya. Ini harusnya ke kanan malah ke kiri. Oke, ya, ini yang tadi saya katakan di awal, perangkatnya memang tidak semahal vlogger-vlogger atau mungkin YouTuber yang ada gitu ya. Jadi perangkat seadanya, jadi hal-hal seperti ini harap maklum gitu ya Mas ya. Oke, next kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada istilah populer. Saya persilakan, monggo. Oke, Nah, istilah populer yang dimaksud di sini maksudnya apa sih? Populer ya. Populer, garis bawahi. Populer itu artinya ya dikenal atau mungkin dipahami atau mungkin diketahui oleh banyak orang gitu ya. Nah, dikenal gitu ya, diketahui ya, dipahami oleh banyak orang. Bukan hanya sebatas di kelompok itu saja atau mungkin di masyarakat tertentu saja yang tahu gitu ya. Oke, jadi harus menggunakan istilah populer di dalam teks prosedur gitu ya. Contohnya apa sih Mas? Hortikultura, hidroponik gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir gulma. Nah, walaupun ini adalah istilah-istilah yang memang umum sebenarnya gitu ya, umum itu biasa diketahui banyak orang, tapi tentunya disesuaikan juga dengan wawasan ya, pengetahuan si fulan ya gitu ya, walaupun ini dikatakan umum, tapi belum tentu dia mengerti definisi hortikultura, hidroponik, gulma. Mungkin dia pernah dengar hidroponik, wah saya sering nih dengar kata hidroponik, tapi nggak paham apa artinya, seperti apa bentuknya. Begitupun dengan gulma dan hortikultura ya. Jadi yang dimaksud dengan istilah populer di sini, antum diminta nantinya gitu ya, memasukkan kata-kata atau mungkin istilah yang sifatnya umum gitu ya. Oke, yang diketahui oleh masyarakat luas gitu ya Mas ya. Oke, kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Kita lanjut gitu ya. Oke, ini banyak notifikasi seperti ini gitu ya. Oke. Di sini kita masuk ke konjungsi selanjutnya, partikel lah begitu ya. Nah, silakan monggo kalau ada yang tahu. Oke, Nah, partikel lah biasanya digunakan dalam kalimat imperatif yang tadi saya katakan di awal, ada hubungannya gitu ya. Kalimat interaktif sama partikel lah. Nah, jadi berhubungan. Nah, contohnya misalkan gitu ya, tuanglah, tuangkanlah gitu ya. Ini dua hal yang bisa berhubungan gitu ya dengan kalimat imperatif, tapi ini berbentuk kata kerja gitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini sebenarnya ada dua hal gitu ya, kata ganti dan sapaan, dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, silakan monggo kalau ada yang mengetahuinya, silakan. Oke, Nah, kata ganti gitu ya dan sapaan. Nah, bertujuan menyapa dan berinteraksi dengan pembaca karena teks prosedur bersifat interaktif gitu ya. Maksudnya apa? Seolah-olah berkomunikasi langsung semacam tutorial gitu ya. Nah, jadi wajar saja kalau kita menggunakan kata sapaan gitu ya, menyapa mungkin yang sifatnya umum diketahui sobat gitu ya, atau mungkin soulmate dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah tertentu ya yang mungkin biasa digunakan oleh si pembuat teks prosedur tersebut gitu ya. Oke, contohnya, kita masuk ke contohnya. Anda, Bapak, Ibu, kamu, kita. Nah, Anda di sini adalah kata sapaan. Bapak, Ibu itu kata sapaan.
Nah, kalau kamu dan kita ini kata ganti gitu ya. Nah, ini ada yang kata ganti jamak dan tunggal gitu ya. Nah, ini tentunya silakan nanti diaplikasikan dalam teks prosedurnya. Semisal diminta membuat teks prosedur gitu ya, atau mungkin infografis, setidaknya masuk ya kata-kata seperti ini gitu ya, sapaan atau mungkin kata ganti. Oke ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini adalah contoh yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, hanya saja saya ulangi kembali sebagai penguat ya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur dengan judul kiat berwawancara kerja. Nah, di sini ada analisis strukturnya juga nanti di akhir ya. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Jadi saya ingin contohkan kepada antum. Jadi teks prosedur itu macam-macam ya, yang namanya teks pasti macam-macam ya. Ada yang paragrafnya cukup panjang gitu ya, terdiri dari beberapa paragraf, bisa 7, 8, 9 gitu ya. Ada juga yang mungkin minim paragrafnya gitu ya, hanya 3 paragraf. Nah, nanti saya akan contohkan keduanya, dan saya juga akan contohkan yang berbentuk desain gitu ya, atau mungkin infografis gitu ya. Nah, nanti saya akan contohkan, saya akan berikan contohnya di akhir. Jadi mohon antum bisa menyimak, dan nanti juga kita di akhir dari pemaparan materi ini akan Ana berikan semacam post test ya, seperti biasa melalui mentimeter.com. Jadi silakan antum pahami betul-betul ya apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, khusus di kaidah ya, lalu kemudian khusus di struktur. Nah, sekarang kita sedang membahas struktur. Oke, di sini ada paragraf pertama dan kedua yang antum bisa lihat. Ya, bagi perusahaan, interview merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Ini paragrafnya yang cukup simpel sekali gitu ya. Kalau dilihat dari bahasanya, ini cenderung lebih kepada menjelaskan gitu ya, atau mungkin mendeskripsikan tentang judulnya gitu ya. Nah, jadi interview merupakan bla 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 bla. Ini berupa pengantar guys. Berarti kalau pengantar atau mungkin dia berusaha untuk menjelaskan apa sih judulnya, tentang apa sih gitu ya. Gambaran judulnya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, itu bisa masuk dia ke dalam pernyataan umum ya. Jadi kalimat yang berupa kalimat biasa gitu ya, yang menjelaskan dan sifatnya umum gitu ya. Umum secara teoritis gitu ya, terkait judul begitu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke paragraf kedua. Apakah paragraf kedua masih pernyataan umum atau sudah masuk ke struktur selanjutnya? Mengingat kita tahu ya, kata kunci dari teks prosedur ini adalah sistematis. Artinya kalau sudah pernyataan umum, lalu kemudian pasti biasanya setelahnya adalah tahapan-tahapan atau mungkin langkah kegiatan begitu ya. Tergantung ya judulnya apa, apakah judulnya memakai alat atau mungkin aktivitas tertentu, atau mungkin tips and trick gitu ya. Nah, tentunya bisa disesuaikan. Tapi yang jelas pertama, paragraf pertama ya, itu pasti biasanya menjelaskan pernyataan umum ya. Kalau misalkan tidak menjelaskan pernyataan umum, ini sesuatu yang kreatif gitu ya, sesuatu yang kreatif dan jarang. Oke. Tapi umumnya diawali dengan struktur yang pertama, pernyataan umum. Contohnya seperti yang antum bisa lihat di layar. Oke, paragraf yang kedua, wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara wawancara dengan calon agar mudah dipahami. Nah, ini agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar, dan seterusnya. Antum bisa baca gitu ya, karena mengingat waktu yang tidak lama nih saya, mungkin mudah-mudahan tidak sampai 30 menit gitu ya. Oke, tip. Nah, di paragraf kedua ini kita melihat di sini sudah masuk ke dalam langkah atau mungkin cara atau mungkin kiat yang sudah tertulis di judul gitu ya, agar mudah dipahami gitu ya. Kita harus, nah ini kan sebuah petunjuk gitu ya, sebuah perintah juga bisa dikatakan seperti itu, berbicara dengan jelas. Nah, ini kiat interview gitu ya. Kenapa harus berbicara dengan jelas? Agar agar terdengar jelas gitu ya. Lalu kemudian selain berbicara dengan jelas, tidak terlalu cepat,
atau lambat, ya, bisa terdengar jelas juga. Nah, kalau saya saat ini mungkin masih terlalu cepat gitu ya, karena memang mengingat waktu agar tidak terlalu besar uploadnya gitu ya, dan memudahkan saya juga. Oke, tapi intinya insya Allah sudah disampaikan. Nah, tapi kalau kita kembali lagi gitu ya ke pembahasan, paragraf kedua ini tidak lagi melanjutkan atau mungkin mendeskripsikan gitu ya secara umum apa sih judul kita gitu ya. Tapi ini sudah masuk ke langkah-langkah gitu ya. Sudah masuk ke tips, sudah masuk ke cara interview yang bagus gitu ya. Nah, sudah dijelaskan di sini. Nah, berarti sudah masuk ke langkah-langkah, tahapan begitu ya Mas ya. Nah, jadi paragraf pertama pernyataan umum, paragraf kedua tahapan gitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ya. Apakah paragraf ketiga ini berupa penegasan ulang gitu ya atau mungkin struktur yang ketiga? Kita lihat, oh di sini ada selain itu gitu ya, konjungsi. Perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Ini masih tahapan gitu ya, masih tahapan paragraf ini ya, masih banyak sekali kiat-kiat yang dijelaskan di sini gitu ya. Gerakan nonverbal seperti mengangguk ya, ini masih kiat-kiat. Ini pastikan pula bla bla, ini masih langkah-langkah atau mungkin tahapan kegiatan gitu ya. Paragraf ketiga, lalu kemudian paragraf keempat atau dan kelima gitu ya. Nah, kita bisa cek singkatnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif dan seterusnya yang bisa antum baca di sini gitu ya. Ini masih ke dalam petunjuk ya, masih langkah. Pada saat berbicara hindari uraian. Ini juga masih petunjuk, masih langkah-langkah ya, antum bisa pahami. Cukup panjang ya, sudah sampai berapa paragraf ini? 6 gitu ya. Apakah ke-6 penegasan? Oke, ini masih petunjuk. Jadilah diri sendiri, ungkapkan ini dan seterusnya dan seterusnya. Cepat atau lambat menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Ya, tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri dengan tepat gitu ya. Ini masih merupakan tahapan atau langkah-langkah kiat wawancara yang baik gitu lah ya. Kita masuk ke slide selanjutnya yang ke-7. Wah, ini cukup banyak sekali gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari cara menyampaikan ya, bahasanya juga ya, masih ya gunakanlah masih petunjuk-petunjuk gitu ya, masih cara, masih kiat yang harus dilakukan oleh si pelamar gitu ya. Ini artinya masih tahapan yang kedua ya, masih langkah-langkah 8 dan 9 gitu ya. Nah, 8 dan 9. Ini sudah masuk ke dalam referensi sumber, artinya ini adalah paragraf terakhir yang ke-9. Kita cek yang ke-8. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan seterusnya, antum bisa baca gitu ya. Ini intinya masih masuk ke dalam langkah-langkah karena masih terdapat tips-tips gitu ya, atau mungkin kiat-kiat yang bisa diikuti oleh si pelamar gitu ya, agar proses wawancaranya itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, lalu paragraf terakhir, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan penegasan ya, menarik semua yang ada di paragraf-paragraf sebelumnya gitu ya, cara-cara yang tadi gitu ya ditarik kembali. Kalau kita sudah melakukan semua yang tadi disarankan, insya Allah itu dikatakan persiapan matang gitu ya, unjuk diri yang baik saat wawancara gitu ya. Kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Simple sekali penegasannya, dan berarti paragraf ke-9 ini merupakan paragraf yang mendeskripsikan struktur yang ketiga, penegasan ulang ya. Oke, sumbernya bisa antum baca sendiri. Artinya kalau kita masuk ke slide selanjutnya, di sini ada rangkumannya gitu ya. Dari ke-9 paragraf yang barusan kita simak bersama, kita analisis gitu ya. Yang termasuk ke dalam pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Lalu kemudian kedua dan ke-9 itu adalah langkah-langkah, dan terakhir adalah penegasan ulang ya. Bisa berisi harapan, bisa berisi manfaat, bisa juga berisi saran gitu ya. Nah, tadi hanya sebatas contoh saja satu teks yang cukup panjang. Nah, sekarang kita masuk ya ke slide selanjutnya. Tapi sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, monggo
kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Baik. Oke. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh yang kedua. Kalau tadi kiat interview, sekarang ini teks prosedur membuat sesuatu gitu ya, nasi goreng. Siapa yang nggak kenal nasi goreng gitu ya? Dan diawali dengan paragraf yang mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini hanya sedikit sekali gitu ya. Bahkan ini bisa dikatakan bukan paragraf yang baik, karena kalau paragraf yang baik itu 3 sampai 4 kalimat minimal gitu ya, maksimalnya 7 atau 8 itu sudah cukup panjang. Nah, baik ya, baik itu bukan baku tapi relatif gitu ya. Oke, kita melihat 1 2 3 4 5 gitu ya. Anggap saja ini ada 5 paragraf gitu ya. Dan kalau kita melihat di sini ya simpel sekali, tapi apakah strukturnya sudah lengkap dan apakah kaidah kebahasanya juga sudah lengkap ya? Kita akan cek. Kalau tadi kiat wawancara agak repot juga ya menganalisis kaidahnya karena cukup panjang sekali, 9 paragraf, khawatir memakan waktu. Jadi saya gunakan paragraf yang cukup pendek agar antum bisa melihat secara utuh di satu slide dan bisa lebih paham lagi. Oh, ternyata ini seperti ini analisis kaidah, analisis struktur gitu ya untuk teks prosedur. Begitu ya Mas ya. Oke. Tape. Di sini sudah ada paragraf yang bisa antum baca dari tadi gitu ya. Saya tidak perlu bacakan. Kita langsung masuk ke dalam analisisnya saja. Untuk paragraf yang pertama bisa antum perhatikan di sini saya sudah tandai dengan warna orange. Ini adalah paragraf yang bisa saya katakan kalau kita tadi ya mengingat kunci dari teks prosedur itu adalah sistematis ya. Ini adalah pernyataan umum secara umum gitu ya, walaupun dia diawali dengan kalimat tanya. Pernahkah Anda merasa lapar dan ingin makan nasi goreng tetapi malas dan tidak tahu cara membuatnya? Tulisan ini akan bermanfaat untuk orang-orang yang ingin membuat nasi goreng tetapi tidak ribet gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari segi bahasa yang digunakan, ini sebenarnya berisi manfaat gitu ya Mas ya, berisi manfaat. Tapi manfaatnya itu tidak dijelaskan secara jelas seperti apa gitu ya, hanya sebatas mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Oke, agar tidak ribet. Oke, paragraf yang pertama, paragraf yang kedua dan ketiga serta yang terakhir gitu ya. Ini saya tandai dengan warna hijau. Ini adalah struktur yang kedua begitu ya. Tentang apa sih kedua? Ada yang tahu? Masih ingat? Tape. Oke ya. Tentang tahapan atau langkah-langkah. Karena ini membuat nasi goreng, ya berarti langkah pertama, kedua, terakhir gitu ya. Simpel sekali dibuat oleh si penulis ini gitu ya. Saya ambil dari internet ini dengan sedikit penambahan. Nah, oke. Bisa ya kita perhatikan sini ya, sudah masuk ke dalam langkah-langkah. Lalu kemudian paragraf yang terakhir, antum bisa perhatikan di sini dengan warna merah gitu ya. Mudah-mudahan teman bisa membuat nasi goreng yang enak sesuai dengan selera masing-masing. Selamat mencoba. Ini harapan atau mungkin ya harapan ya, semacam harapan dari si penulis. Mudah-mudahan bisa membuat nasi goreng. Nah, sudah ada 3 tanda ya. Berarti bisa saya katakan secara sederhana saja teks nasi goreng ini sudah memiliki struktur yang lengkap, pernyataan umum, langkah-langkah dan penegasan ulang. Walaupun tidak ideal gitu ya, tidak ideal gitu ya. Oke, tapi setidaknya sudah mencakupi. Oke ya. Tape. Struktur yang pertama saya berikan tanda dengan S1, S2, S3 begitu ya Mas ya. Lalu bagaimana dengan kaidahnya? Silakan, monggo sebelum saya mulai antum lebih dahulu. Silakan kalau ada yang bisa. Oke, taib ya. Kita akan cek untuk analisis kaidah kebahasannya. Oke, yang pertama saya sudah tandai Anda ya. Salah satu contoh saja gitu ya. Untuk sapaan ya, atau mungkin kata ganti orang semisal ada, cukup satu contoh saja. Kalau semisalnya antum dapati yang lain dari ini, ada lagi silahkan Bang, bagus, monggo ya. Oke, taib untuk mengefektifkan waktu juga.
Oke, yang kedua nyalakan. Nah, ini bisa ya kata kerja juga, bisa akhiran kan juga ya, partikel. Lalu kemudian lanjut, lalu ini konjungsi gitu ya. Oke, lalu kemudian masukkanlah, ini partikel ya tadi, berakhiran kan, ketik keimbuhan. Lalu lanjut micin ya, ini istilah yang mungkin bisa saya katakan populer gitu ya, diketahui oleh banyak orang gitu ya. Oke, lalu habis gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, saya akan kembali lagi. Ini adalah ini agak sedikit bergerak ya slide-nya tadi sebenarnya enggak bergerak. Oke, seperti ini analisis untuk struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur dengan contoh teks nasi goreng ya. Oke, sudah dua contoh yang saya sampaikan kepada antum. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Kalau kita tadi sudah membahas struktur, mengingat lagi ya di pertemuan sebelumnya, lalu kemudian di pertemuan ini kita sudah bahas tentang kaidah gitu ya. Nah, beserta contohnya bahkan dengan analisisnya begitu ya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan untuk pertemuan selanjutnya sebenarnya ya. Oke, di sini ada tema wajib ya yang harus antum pilih ya. Oke ya. Apa itu? Ini selalu muncul ya. Diniyah, alat ya, tentang alat umum, alat, lalu kemudian pandemi saat ini gitu ya, kekinian. Nah, dari ketiga tema yang ada di sini ya, antum jangan sampai pilih tema yang lain di luar ini gitu ya. Oke, wajib ketiga ini. Nah, tapi saya akan memberikan penilaian maksimal di diniyah ya. Kalau kita melihat rubrik penilaian yang sudah saya susun di sini, tema 20 poin, kaidah 30, struktur 30, kerapian 20 begitu ya. Nah, untuk diniyah itu nilai tertinggi gitu ya, maksimal ya, berarti 20 poin. Nah, kalau untuk alat rendah gitu ya, karena ini adalah tema yang mungkin sangat umum sekali gitu ya, sangat umum sekali, bisa dicari di internet mudah sekali gitu ya. Nah, tapi saya ingin karena antum sekolah di sekolah yang bermanhaj salafus soleh ya, kuat agamanya insya Allah. Nah, ini agar terpakai dan berkelanjutan agama antum ya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Antum bisa tuangkan dalam teks prosedur nantinya berupa teks atau berupa infografis gitu ya di akhir nanti. Nah, jadi saya akan arahkan antum ke diniyah. Saya tidak memaksakan gitu ya. Antum bisa memilih salah satu dari tiga tema ini. Dan di terakhir pandemi, ini nilai pertengahan gitu ya, nilai tengah gitu ya. Kalau misalkan boleh saya katakan 20 untuk tema, 15 untuk pandemi, dan 10 untuk alat gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya gitu ya. Jadi kalau antum memilih diniyah, sudah otomatis antum sudah mendapatkan nilai maksimal untuk tema. Untuk kaidah, struktur dan kerapiannya ini tentunya diambil dari hasil ya kinerja gitu ya, hasil karya antum seperti apa gitu ya, apakah sudah sesuai atau belumnya nanti saya akan jelaskan insya Allah di pertemuan selanjutnya, rubriknya lebih detail seperti apa agar antum bisa mengetahui ya. Jadi seperti itu tema yang wajib antum ambil nantinya ketika menyusun teks prosedur gitu ya mas ya. Nah, ini adalah tampilan untuk tema yang menarik secara deskripsi saja gitu ya, secara poin-poin saja, karena sebelumnya saya sudah bertanya juga ke guru diniyah ya terkait di mapel diniyah itu judulnya apa aja sih kira-kira yang relevan gitu ya. Nah, tentunya antum bisa cross check. Kalau misalkan tidak relevan, silakan antum hubungkan ya dengan materi yang saat ini dipelajari gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Intinya tentang diniyah saja gitu ya. Ini hanya sebatas contoh ya, pengurusan jenazah, sholat, jual beli, wah ini sangat luas sekali gitu ya. Oke, bersuci gitu ya. Nah, itu adalah contoh tema yang bisa antum pilih. Selebihnya mobil, motor, kipas angin ya, cuci tangan ini pandemi ya. Ini tema-tema pandemi, memakai masker, cuci tangan ini tema-tema pandemi ya.
contoh saja gitu ya. Lalu kemudian alat bantu ini yang tadi terkait alat gitu ya. Nah, ini adalah tema-tema yang menarik, dan untuk ya ini pandemi ya. Dan untuk diniyah maksimal nilai tema ya. Oke, bukan hanya ini ya, intinya tentang diniyah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Lalu kita masuk ke contoh ini ya. Ini adalah teks. Ini ada infografis ya, teks prosedur yang menjelaskan alur dengan tema tertentu di sini. Ini mungkin nggak begitu jelas gitu ya. Kalau saya lihat di gambar kiri ini tentang belanja online gitu ya, dari antum ya, lalu kemudian transfer, lalu kemudian dikonfirmasi pembayarannya, lalu kemudian di checklist ya, biasa ada pengecekan dulu mungkin order barang dan lain sebagainya, lalu masuk kurir, lalu kemudian dikirim barangnya ya, lalu kemudian ada report gitu ya, melalui email gitu ya, barang antum sampai. Nah, ini adalah contoh belanja online. Lalu kemudian 6 trik mengamankan mobil dari incaran pencuri ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Sederhana sekali, tidak berbentuk paragraf seperti yang tadi gitu ya, tapi ini berupa infografis. Ini dalam rangka memudahkan antum di era pandemi ini gitu ya. Jadi memudahkan antum, hanya saja mungkin bagi yang kurang bersahabat dengan aplikasi gitu ya, nanti insya Allah kita pakai Canva, antum bisa belajar lagi gitu ya. Nanti akan saya share juga tutorial Canva-nya. Oke, ini contoh saja 2 gitu ya. Silakan antum pilih. Pada dasarnya antum bisa memilih teks atau mungkin memilih infografis seperti ini, bebas gitu ya. Dan kalau memilih infografis seperti ini biasa usahakan gitu ya, tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang, mungkin simbol atau mungkin makhluk bernyawa dan lain sebagainya yang antum insya Allah sudah paham gitu ya. Silakan yang mau bertanya, monggo. Oke, ya, sudah 37 menit ini Mas. Oke ya, mudah-mudahan yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat untuk antum. Nah, yang sedang antum lihat sekarang ini adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur, tapi bukan infografis ini, tapi ini berupa teks gitu ya. Walaupun dari teks ini bisa nanti dikembangkan menjadi infografis juga gitu ya. Jadi teks dulu, dibikin menjadi teks dulu, baru nanti dibuat infografis, bisa saja seperti itu. Dan sangat merepotkan lagi sekali kalau Anda meminta antum membuat teks juga dan infografis juga. Jadi saya persilakan cukup satu saja, silakan memilih. Oke ya, nanti kita akan diskusikan kalau mungkin ada saran atau mungkin usul yang berbeda, monggo ya Mas ya. Oke ya, bisa dipahami, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, itulah yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kedua ya, dengan kompetensi dasar ya, menganalisis ya struktur dan kaidah kebahasaan gitu ya. Lalu kemudian nanti setelah ini antum diminta untuk mengonstruksi ya, kalau secara umum ya teks gitu ya, tapi saya berikan penyesuaian berupa infografis, bisa saja silakan menggunakan Canva nanti untuk tutorialnya. Bagi yang lupa mungkin akan saya share kembali di sesi berikutnya gitu ya Mas ya. Dan saya akan berikan link mentimeter.com untuk mengetahui sejauh mana pemahaman antum terkait pembelajaran kita kali ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ana akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.